Bab 1849. Semuanya bawa pergi. Sayangnya, tulang-tulang ini telah membusuk seiring waktu berlalu. Meskipun sekarang tidak dapat menggunakan Reiki, tetapi masih dapat merasakan bahwa teksturnya sangat rapuh, dan tidak ada energi ekstrim di dalamnya. Harusnya ini adalah murid biasa. Erikin mengulurkan tangannya dan meraih sepotong tulang, dan meremasnya dengan ringan, seperti yang diduga, tulang itu hancur. Jika menemukan tulang-tulang yang tidak membusuk, apakah itu berguna bagi kalian? Erikin bertanya dengan rasa ingin tahu. Katanya tulang-tulang yang terpelihara dengan baik itu masih memiliki aura kemelekatan jiwa orang kuat saat itu. Begitu diaktifkan, maka akan ada efek magis di tanah ekstrim atau gunung suci tertinggi abadi. Tapi keluarga Ouyangku tidak pernah mendapatkannya, hanya mendengarnya saja. Erikin membuang tulang itu dan menguburnya di lumpur. Apa yang kamu lakukan? Vela Ouyang tidak tahu harus bagaimana. Apakah kamu suka melihat kerangka mayat saat sedang beristirahat? Selain itu, aku meremas lengannya, jadi aku menebusnya dengan menguburkannya. Erikin tersenyum. Keduanya berencana untuk beristirahat di sini sebentar. Erikin juga perlu memulihkan kembali kekuatannya. Setelah tinggal selama sekitar setengah batang dupa, Erikin merasa istirahat sudah hampir cukup. Melihat Vela Ouyang tertidur dengan lelah, jadi tidak segera membangunkannya. Erikin berjalan ke depan pintu gua dan melihat ke kedalaman lembah retak yang gelap dan dalam. Pikirannya sedikit bergerak. Karena di sini ada seorang murid dari sekte suci yang telah meninggal di gua buatan ini. Lalu, di tempat lain di lembah retak, apakah akan ada keturunan sekte suci yang sama? Lagi pula, lembah retak keheningan abadi ini sangat besar, mungkin saja ada tulang belulang orang lain. Dan yang meninggal ini adalah murid biasa, atau lembah retak ini ada tempat duduk orang kuat. Berpikir sampai di titik ini, Erikin segera memanggil ratusan Sky Eater, membiarkan mereka secara terpisah, mencari kemungkinan gua di dinding batu ini. Setelah waktu yang lama, Vela Ouyang bangun perlahan. Begitu dia membuka matanya, dia terkejut dan berteriak lagi. Meskipun dia adalah orang kuat fase transendensi, jenius peringkat 6 di Liga Pahlawan Es dan Salju, dia tidak akan terkejut saat melihat kerangka. Tapi sebelumnya dirinya masih di gua, kenapa begitu bangun? Di depan mata, ada semua tulang padat dan putih di samping tubuhnya, satu demi satu, memenuhi gua. Apa-apaan ini? Erikin, apa yang kamu lakukan? Jika bukan karena melihat Erikin muncul di pintu masuk gua, Vela Ouyang bahkan akan curiga bahwa dirinya sudah mati dan pergi ke alam baka. Dia berdiri, menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, "Kamu sudah bangun." Erikin tersenyum, dengan sembarangan melemparkan tulang di punggungnya ke tanah. "Noh, saat kamu tidur, aku mencari-cari di sekitar dan menemukan lusinan tulang. Kamu lihat mana yang berguna. Begitu banyak tulang, kamu menemukannya di sekitar." Vela Ouyang bereaksi, tetapi juga sedikit terkejut. Berbagai kekuatan yang masuk ke tanah ekstrim telah berusaha mencari tulang belulang dari beberapa kultivator sekte suci kuno selama ribuan tahun. Tetapi benda ini sangat langka, sebagian besar telah membusuk. Dalam beberapa ribu tahun terakhir, belum pernah mendengar kekuatan manapun yang memperolehnya. Namun di saat dirinya istirahat, Erikin justru mendapat puluhan. Tapi jika dipikir-pikir, itu masuk akal juga. Di sini adalah lembah retak keheningan abadi, tempat terlarang bagi para kultivator. Jika dikatakan ada tulang belulang yang belum ditemukan di tanah ekstrim, mungkin di sini adalah kemungkinan yang paling besar. Vela Ouyang membungkuk dan mulai memeriksa tulang-tulangnya. Benar, ini memang tulang kultivator sekte suci abadi. Tapi yang ini juga sudah lapuk. Setelah menyadari ini adalah kesempatan besar,
Felao yang dengan cepat memasuki situasi ini. Meski ilmu sihir tidak bisa digunakan ke sini, bahkan energi ekstrim pun tidak bisa mengalir, tetapi kepekaannya belum hilang. Dia menyangkal semua kerangka. Pada akhirnya, Felao yang menyisakan 3 kerangka. Erikin, kali ini kita untung banyak, Felao yang berkata dengan penuh semangat. Aku tidak bisa menilai berapa banyak energi ekstrim dalam 3 kerangka ini, tapi aku bisa yakin bahwa kombinasi ini setidaknya adalah orang kuat di tahun ini, dan itu sama sekali bukan murid biasa. Erikin mengambil tulang dan meremasnya di tangannya. Memang, dari luar, tulang-tulang ini jauh lebih terang daripada yang lain. Dan teksturnya sangat keras, sebelumnya dia hanya menggunakan sedikit kekuatan dan kemudian langsung hancur. Ini sekeras baja, tidak peduli seberapa kuat dia mencoba, itu tidak rusak sedikit pun. Kemampuan bertahan hidup dari zaman dulu hingga sekarang juga membuktikan betapa kuatnya para empu dari kerangka ini. Namun, masih ada belasan lebih tulang seperti itu, dan hanya Felao yang dapat mengetahui apakah ada energi ekstrim. Tapi begitu banyak tulang, bagaimana kamu membawanya ke atas? Felao yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia dan Erikin kini tersegel di lembah retak keheningan abadi, tas penyimpanan tidak bisa digunakan, dan hanya bisa memanjat dengan kekuatan fisik. Dengan begitu banyak tulang, diperkirakan tidak mungkin untuk mengeluarkan semuanya. Tentu saja bahwa semuanya, bukankah sayang jika ditinggalkan di sini? Meskipun Erikin tidak dapat mempelajari tulang belulang sekte suci ini untuk sementara waktu, tetapi tunggu setelah meninggalkan lembah retak keheningan abadi, reikinya pulih, tentu akan ada banyak cara. Jika meninggalkannya di sini, sekarang masih tidak tahu jelas seberapa jauh jaraknya dari permukaan tanah, meskipun nanti baru kembali mengambilnya, mungkin akan muncul masalah. Dan itu pasti akan membuang waktu. Jika bisa memanfaatkan peluang saat ini, Erikin tidak pernah suka menundanya sampai masa depan. Dan juga, Erikin sejak awal sudah merasa tulang-tulang ini tidak berat, dengan fisiknya sendiri, ketiga tulangnya tidak menjadi masalah sama sekali. Baiklah. Melihat Erikin bersikeras, Felao yang tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap Erikin dengan wajah memerah. Karena pria ini mulai melepas mantel di depannya. Meskipun tahu membungkus tulang-tulang dengan mantel, bagaimanapun juga, dirinya adalah kultivator wanita, bisakah kamu lebih memperhatikannya? Tetapi ngomong-ngomong, gua itu adalah ruang yang sangat besar, takutnya dimanapun Erikin berada, tetap dapat terlihat dengan jelas. Namun, orang ini jelas-jelas seorang kultivator, tetapi tubuhnya sangat kuat, garisnya tidak berlebihan tetapi sangat cocok. Benar-benar tidak tahu bagaimana biasanya berlatih, keahlian tangannya pasti sangat baik. Erikin tidak tahu masalah berantakan di benak Felao yang ini, menyelesaikan ketiga kerangka itu. Awalnya, cambuk iblis adalah pilihan terbaik untuk fiksasi, tetapi sayangnya kehilangan reiki, cambuk iblis tidak sefleksibel yang diharapkan, jadi hanya bisa menggunakan mantel. Selanjutnya, Felao yang mendapatkan kembali kekuatannya dan bersikeras untuk mendaki terlebih dahulu, Erikin juga tidak banyak omong kosong. Satu depan satu belakang, keduanya terus menuju puncak lembah retak keheningan abadi. Nenek, Tuan Qin dan Nona, jangan-jangan mengalami kecelakaan. Ribuan kaki di atas lembah retak keheningan abadi, raut wajah pasukan Dewa Angin terlihat jelek dan gugup. Sudah 1 jam lebih, Erikin dan Felao yang jatuh ke lembah retak keheningan abadi. Mereka melihat ke arah bawah, tetapi masih tidak bisa melihat siapapun keluar. Lembah retak keheningan abadi, seperti namanya, sepi dan sunyi, seolah tidak ada energi kehidupan. Hal ini membuat hati pasukan Dewa Angin semakin putus asa. Nona masih hidup, dia tidak mati, token gioknya tidak rusak.
Wanita tua itu juga menatap lembah retak yang dalam dan gelap, menggertakkan gigi dan berkata, "Bersambung."